Halo geng, balik lagi sama gua Mada di konten gua ngobat Ngobrol bareng sahabat. Kocak juga lo bisa bikin konten ngobat kayak gini. Iseng daripada ngapa-ngapain kita kan ya, ibaratnya lagi pandemi gini kan. Kontennya harusnya nggak usah ngobat, geblek. Ngepet aja ngepet. Berarti yang bagus kan ngobat gitu kan. Lo udah tahu belum kemarin video gua tentang sama teman gue itu yang tentang Satboy? Oh, sama si Pandu tuh? Iya. Gue udah nonton tuh. Gimana menurut lo? Gila tuh anak. Gue ketawa-ketawa liat dia. Kata gue mah gini, ini anak Satboy-nya di mana? Fuckboy-nya di mana? Kan dia juga bahas kayak gitu kan? Iya. Gak dapet, justru yang dapet dia yang gila gitu. Kering. Tapi gue ketawa liat dia gitu. Maksud gue, ya dia emang gila kalau kata gue. Ditanya, masa bahas Satboy sama fuckboy, ntar kenanya ke orang tuanya lagi bertani tapi di rumah kan anjir, bertani di rumah, bertani di sawah. Pandu, lu mah ada-ada aja lu. Bertani di rumah. Terus ada lagi, dia kemarin juga bilang kayak gini kan, gue itu bisa jadi fuckboy kalau pas dompet gue lagi kebal gitu kan, kata gue. Nih kalau buat orang-orang yang nggak ngematin suaranya pasti dikiranya tebal, padahal gue pakai earphone tuh. Kebal, kata gue, anjir dompetnya bacok juga nih kalau duitnya banyak gitu kan. Dipukul nggak berasa. Dipukul nggak berasa ya iya, kan. Bener. Dicium baru duitnya abrol semua tuh. Baru berasa tuh. Dicium sama cewek maksudnya. Emang ini tuh bocahnya lucu sih kalau gue bilang. Jadi gue juga nggak bisa nahan tawa ya, karena anaknya emang lucu. Makanya gue bikin konten dia itu tentang itu. Lu kenal sama Pandu dari mana sih? Iya, gue dulu awalnya tuh kenal pas ospek pertama gue di kampus. Jadi kenal dia gitulah. Tapi lu udah tahu kalau dia emang gila dari dulu atau? Oh, nggak tahu, gue nggak tahu, bilangnya enggak. Emang bocahnya kotak aja sih, taunya gue gitu. Gila. Lu tau nggak? Apa tuh? Dia pinter bahasa India. Ah, yang bener. Serius lu? Coba. Gue kira Thailand. Maaf, bakal swap gitu. Bahasa India juga, serius. Bahasa India juga ini. Iya, ntar lu tanya kalau temu Pandu dah. Coba lu bahasa India gitu. Dan dia orang dia aja waktu rame-rame nih sama gua nongkrong. Iya. Dia nyanyiin dia sambil break dance. Hah? Serius? Break dance? Iya. Dia bisa break dance juga. Emang gila anaknya. Bisa apa aja dong berarti dia ya? Serius, multi talenta dia. Kalau kata gue mah, dia dijadiin ini kali ya, juga cocok karena multi talenta. Jadi apa? Kuda lumping. Anjing. Suruh makan beling juga bisa tuh dia kalau kata gue. Ya kan? Oh kan dia pas lagi kemarin di KKN juga tempatnya sono kuda lumping. Kayak gitu. Kemang lumping juga, Dam. Tadinya gue pengen ngomong gini ke orang yang yang nari-nari itu kan, Mas nih ini sekalian aja nih si Pandu nih jadiin kuda lumping nih di atraksi-atraksi gitu. Pandunya nggak mau, Dam, gimana tuh? Aneh emang tuh. Terus kemarin gini, dia juga bilang gini kan, gua kesini naik motor, kan ditanya kan sama lu, lu ikut komunitas gak? Enggak, gua independen apaan? Independen naik motor, independen gitu kata gua. Independen kalau lu emang hidupnya independen terus. Kalau dia mah kemarin pas lu bilang bahas Satboy sama fuckboy, dia jatuhnya emang Satboy beneran. Iya sih, Satboy banget. Lu tau nggak kisah cintanya? Gimana tuh? Soalnya dia nggak sampai ngulik sedalam-dalam gitu. Privat ya dia. Gimana? Seluruh cewek di IG yang cantik di follow, anjay, di DM sama dia. Serius. DM-nya mending kalau minta follow back. Pak Tete? Enggak, itu masih mending. Apa dong? Minta utang dia bilang. kan bego. Ini berarti nggak waras ini bocah. Serius, emang nggak waras. Gue aja kaget. Anjing pas gue tanya, lah lu kenal nggak minta utang sama itu? Enggak, biarin aja. Ntar kan dia tanya, lalu siapa? Ntar gue baru bilang, fallback dong gitu, biar kita kenal gitu kan. Itu apa? Modus-modus ya? Modusnya ada aja, tapi kan bego, masa minta utang sih? Lu aja kalau ada cewek di Instagram cantik terus lu tiba-tiba DM, Mbak, utang uangnya dong 1 juta, gimana coba? Ya kan gila pasti lah. Ya kan gila, emang kering dia. Kalau kata gue mah dia, ini lu nggak diedit sih, kalau diedit mah gue pingin lu nampilin fotonya Pandu terus nggak usah dikasih otak sininya gitu, dikopongin. Tuh Pandu tuh kayak gitu. Jangan, ntar anaknya marah, bahaya ya. Nah, biar anaknya ngeliatin di video nih. Ngasih dan nih di roasting sama temennya dia sendiri. Ini temennya dia, sebenarnya teman kita tuh banyak, temen gue tuh banyak geng. Jadi ya ada dia. Pokoknya ntar masih ada banyak lagi sih teman-teman gue di sini. Tapi kan kita bilang kayak gini kan
karena unsur sayang sama Pandu, Iya. nggak benci. Sahabat kan nih, sahabat. Jadi tapi ini terus terang depan kamera aja, lu belakang kamera gua benci sama lu, emang lu bego sih soalnya. Brengsek lu. ya gimana lagi ya? Udah kita bahas aja lah yang kemarin lu bahas sama Pandu apa, coba lu tanya sama Ya gua kemarin nanya dia kan, sad boy gitu kan. Sad boy. Kata lu tuh gimana tuh? Maksudnya sad boy itu kemana arahnya tuh arahnya? Sad boy itu sesimpel gini, Pak. Ketika lu sayang sama orang tapi lu sayang sendirian, itu udah termasuk sad boy, Pak. Hah? Ketika lu sayang sama orang tapi lu sayang sendirian. Bukannya bertolak sebelah mata gitu? Kan itu bertolak sebelah mata kan. Lu sayang sama orang tapi lu sayang sendirian, dianya nggak sayang sama lu, itu sad boy nggak? Sesimpel itu kan sebetulnya. Iya. Nah, di Indonesia itu banyak yang kayak gitu sebetulnya. Gue sebetulnya nggak sepakat dengan kata sad boy. nggak gini, gue nggak sepakat dengan kata perjuangan, serius. Gue kalau deketin cewek nih, terus gue disuruh berjuang sendirian, terus si cewek ini dengan perjuangan gue dapet, gue nggak ngefeel, Pak. Bullshit ya? Bullshit. Gue nggak dapet feelnya, serius. Gue Iya. kalau kata gue mah ya udah ngalir aja. Terus hubungan itu perkara komitmen soalnya. Nice. Serius, bukan perkara lo merjuangin dia. Karena gini, Berat. dua orang yang emang bener-bener udah saling sayang, Nah. itu harusnya mereka udah merdeka, Pak. Ngapain berjuang? Kalau salah satunya masih ada yang berjuang, buat apa? Kadang banyak nggak, lo percaya nggak, ada Apa dalam tuh? sebuah hubungan yang mereka udah hubungan, terus kalau pas berantem, salah satunya pasti bilang kayak gini, oke, dalam hubungan ini itu gue terus yang berjuang buat lo, gue yang ngalah terus buat lo. Kan ini gila. Iya sih, egois sih jadinya ya. Egois kan, dalam hubungannya nggak sehat kan. Benar. Ada satu penjajahan hidup Ini dalam kita hubungannya. ngebahas jadi pakar cinta nih ini nih. Ya, mungkin Arah bisa. cinta nih jadinya. Ya, cinta remaja lah yang gitu. Iya ya kan? sih. Yang brengsek lah gitu kayak lu kan. Lu kan kalau bercinta kan brengsek kan. Ya kan? Enggak sampai sononya Ya gua. gitu. Nih, ini gue mau tanya sama lu nih. Apa nih? Lu punya pacar nggak hari ini? Ya. Punya. Ya. Serius. Ya. Tapi ganti oli sama yang lain. Wow. Bengkel kali ya ganti oli. Kan? Emang kayak gitu kan. Ya lu lebih gila lagi, masa Pandu disuruh melacur? Kemarin kan lu bilang kan, lu bilang sama Pandu disuruh Jajan ya? jajan kan? Jajan. Terus si Pandu dengan begonya bilang, kata gua dia itu lu nggak tahu ya, polos sama bego itu beda tipis kalau Iya, dia. 11-12 Iya, sih. sok-sok polos. Jajan apaan sih, Dak? Masa lu harus terangin sih jajan? Ya kan pasti jadi itu nggak sih, enak. Dak? Iya kan jadi kita nggak Kok- enak ya. Padahal kan gua tahu kalau emang dia tuh sering jajan sebetulnya, Iya. tapi pura-pura aja. Padahal dekat Batang kan banyak ya. Jangan ngomong itu. Tapi nggak apa-apa, biarin aja orang dia aja ngomongin kalau ibunya bertani dalam rumah, ya kan? Biarin aja, nggak apa. Iya sih, udah bengkel gitu sih. Kadang gua mikirnya ya kalau soal cinta gitu ya, gue tuh orangnya tipikal simple sih. Maksudnya kalau dalam artian, gue tuh orangnya susah men, buat suka sama orang tuh susah. Dalam artian nggak bisa langsung tes gue suka sama dia, enggak. Kalau dari mata gue ibaratnya udah suka, tapi gue nggak pakai PDKT, langsung aja gue tembak. Soal dapat apa enggaknya ya udahlah. Belakangan. Soal ibaratnya gue nggak malu sih misalnya ditolak, misalnya gue nembak cewek terus gue ditolak ya udah. Berarti lu tipikal yang on point, Pak. Iya, gue Langsung to the target, point gue. iya, gitu. Kosan emangnya gagal ya udah. Tapi gue nggak sakit hati. Betul. Soalnya Karena cinta-cinta itu udah bukan gue ibaratnya. Berarti lu orangnya realistis. Lu tahu konsekuensi berarti kalau gitu. Iya. Betul. Harusnya emang gitu sih prinsipnya. Jadi gue kadang berpikiran gini ya, kalau ibaratnya pacaran, ada yang namanya PDKT nih ya geng ya. Gue kayak ngerasa tuh bakal bosen. Setelah ntar lu ibaratnya udah PDKT, udah manis-manisnya, ntar di pacaran ada manis-manisnya juga. Tapi lu pasti ntar pas jadi pacaran ada bakal bete. Jadi kalau sebisa mungkin ada namanya PDKT ya, bagi gue tuh bullshit. Menurut gue langsung terima, ya udah sih pacaran. Iya. Jalur langsung dialirin aja udah. Terus ya itulah, Kata jalanin gua sih. dinamika hubungannya gitu Iya. ya. Masalah berantemnya katanya kan nggak sedep kan. Iya benar. Artinya hubungan itu kan pertengkaran dan sebagainya itu kan sebagian dari bumbu. Cuman ada yang harus dipikirin ketika lu berantem, lu nggak harus berlarut-larut dalam berantem itu nggak sehat baru. Iya sih. Berantem itu sebetulnya sebagian teknis dari pengualitasan hubungan. kalau Sebenarnya gue paling benci yang namanya pacaran tuh kayak apa ya? Kita kayak ngelaporin dulu, paham gak? Dia tuh kayak jadi security gitu. Oh iya betul. Nih Gue paling males tuh. Maksudnya dalam artian kalau emangnya lu emang udah sayang sama cewek lu atau cowok lu gitu ya, lu cukup percaya aja lah udah. Dia pasti nggak bakal main-main kok. Seibaratnya dia main-main, contoh chat sana sini sayang, itu cuman kata-kata doang.
kadang gue juga banyak sih ngalamin kayak gitu ya, maksudnya ngomong sayang ini itu cinta bro, tapi itu bullshit. Dalam artian gue cuman apa sih, deket doang ya, maksudnya gimana ya, tapi istilah tok lah, tapi gue nggak suka sama nih ceweknya. Tapi nggak sehat Pak kalau kayak gitu. Gue agak sedikit kontra sih, tapi ya oke. Dalam satu persepsi gue sepakat sama lo yang lo bilang bahwa kalau hubungan itu ya nggak usah terlalu ngontrol banget, harus saling percaya. Itu gue sepakat kayak gitu. Cuman gini, ini kalau mau dibahas emang agak panjang. Gue cuman pengen jelasin sesingkat-singkatnya lah. Iya. Nah, pertama gue pengen ngasih tahu dari pertama awal video ini kita bahas pandu. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat videonya, silahkan diklik cari yang apa judulnya sama pandu? Satboy. Nah, itu ngobrol sama bareng pandu, anak benga. Nah, tuh. Gini, gue mau lanjut nih. Gue emang bener ya, nggak sepakat. Gue sepandangan sama lo nggak sepakat tentang pengontrolan dalam sebuah hubungan. Karena di sini akan ada satu penjajahan hidup di situ dalam sebuah hubungan itu. Karena hubungan itu sifatnya harus egaliter harusnya. Egaliter itu artinya setara. Dalam banget tuh. Serius emang harus gitu. Karena gini, ketika lu pasangan sama pacar lu, si perempuan ini misalnya, terus lu ngontrol ke perempuan ini patriarki Pak. Artinya lu memegang relasi kuasa penuh terhadap perempuan lu. Tapi ketika si perempuan lu ini ngontrol lu yang terlalu berlebih, ini namanya matriarki Pak. Kebalikannya, dia yang memegang relasi kuasa penuh buat ngontrol lu. Ini yang salah dalam hubungan. Gua nggak begitu paham sampai segitunya, geng. Kalau gua lebih menekankan bahwa dalam sebuah hubungan itu ya egaliter, setara. Artinya gini loh, apa yang bisa dilakukan sama pasangan, kita harus support, tapi kita juga harus menganalisis apakah yang dilakukan pasangan kita itu mengualitaskan dia atau enggak. Karena gini, ketika dia emang keluar, taruhlah gini, dia keluar mengikuti satu forum diskusi tentang apalah feminisme atau kajian apa. Di situ banyak cowok-cowok. Terus kita sebagai cowok nggak ngebolehin nih, nggak ngebolehin. Janganlah, ngapain lu diskusi satu forum sama cowok-cowok semua kayak gitu dan sebagainya. Ini kan jahat Pak. Iya. Karena apa? Ketika dia datang ke satu forum itu, dia kan sedang pengen mengualitaskan dirinya Pak. Harusnya kita support kan. Iya. Nah itu, iya, saling percaya itu yang kayak gitu. Nah pun sebaliknya, ketika lu misal ketemu nih nongkrong sama teman-teman, cewek-cewek ini kadang nggak tahu apa yang dia obrolin sama kita. Dia taunya cuma paling yang dibahas cewek lagi nih. Padahal enggak. Bosan jadi. Bosan. Padahal kita ketika teman-teman kita juga bahas tentang pekerjaan. Semua. Ya kan? Semua tentang skripsi, tentang penelitian, tentang kehidupan dan sebagainya. Artinya itu juga bisa mengualitaskan hidup kita dong. Ketika kita nongkrong, kita pulang dapat ilmu dari tongkrongan itu. Ada faedahnya lah ibaratnya. Betul, nggak sekedar ngerokok sama ngopi doang gitu. Benar. Intinya gini, pacaran nggak sehat itu ketika ada salah satu pasangan yang ngontrol hidup pasangannya secara penuh. Itu gua nolak keras, serius. Sama gue juga. Gua nolak keras itu. Jadi ibaratnya kan dia nggak percaya sama kita, ibaratnya kan. Karena gini, cinta kasih sayang itu tarafnya harusnya mereka berdua itu harus sudah tuntas dalam hidupnya masing-masing. Iya, konsepnya benar. gini, gua misal nih mau pasangan nih sama pasangan gua pengen pasangan sama pasangan gua. Kalau tujuan gua pengen mencari kebahagiaan sama pasangan gua sepanjang hidup, pas gua jalan sama pasangan gua nggak bakal bahagia. Sengsara. Karena gini, dia manusia Pak, gue juga manusia. Harusnya sifat manusiawinya itu juga dijadikan tolak ukur. Bahwa ketika gue berpasangan sama dia, terus gue pengen mencari kebahagiaan sama dia, itu hal yang salah. Orang dia manusia, artinya juga dia bisa berbuat salah dong. Nah ketika dia berbuat salah, berarti gue nanti bakal merasakan kecewa dong. Iya. Ya gitu kan. Ngapain gue harus mencari kebahagiaan dan menisbatkan kebahagiaan gue sama dia. Harusnya gue harus bahagia dulu sama hidup gue. Terus ketika gue pengen ngajak pasangan sama perempuan, gue cuma pengen berbagi kebahagiaan dari diri gue ke lu. Benar. Gitu. Tuh dengerin. Good gak? Nggak kayak si Pandu, kan brengsek tuh. Masa orang tuanya disuruh bertani dalam rumah? Kan geblek kan. Gue aja bingung tuh mikirnya. Masa dia bisa jadi fuckboy kalau dompetnya kebal? Tebal Pandu lu mah. Ya kan? Lu harus dengerin tuh di episode sebelum ini guys. Jadi kalau lu biar tahu tuh maksudnya dia yang dibilang dompetnya kebal itu udah ada di video sebelumnya. Nanti kadang gue mikir, anjing kalau kata gitu mah dompetku nggak usah diisi uang biar kebal, isi keris aja, kalau nggak batu-batan kayak tau apa ya kan, kedukun dulu kebal tuh baru ya kan. Ada ilmunya. Ada ilmunya tuh. Bego emang tuh orang. Gue nggak habis pikir, nggak bisa gue kalau ngomongin Pandu terlalu lama. Udahlah capek lah. Sampai di sini ya. Intinya gini, gue pengen nekanin bahwa
dalam sad boy atau fuck boy itu tergantung persepsi dari mana kita menilai. Itu satu. Masuk. Soalnya gini, ada beberapa orang yang introvert dan extrovert. Ketika orang itu benar-benar extrovert terus dia hobinya membaur, komunikasi dengan sebagainya, itu kan nggak bisa nggak bisa dibatasi. Dia harus komunikasi dengan orang. Kamu harus komunikasi sama ini, kontak kamu harus cowok semua dan sebagainya, atau kontak kamu harus cewek semua dan sebagainya. Itu kan nggak boleh juga. Kalau emang dia orang extrovert dan dia komunikasinya bisa lebih terhadap orang lain, susah jadinya. Susah kan kalau semua susah jadinya. Nah, ininya itu jadi gini, sad boy sama fuck boy itu dari tergantung persepsi. Permasalahan individual. Iya, individual. Artinya nggak bisa dipukul rata bahwa setiap wanita atau laki-laki, misal nih wanita yang punya satu pasangan terus dia deket sama laki-laki lain, dia bisa dikatakan fakir, enggak juga. Atau laki-laki yang punya pasangan satu terus dia juga deket sama teman-teman ceweknya, dia dikatakan bad boy dan sebagainya. Enggak juga. Artinya dari mana kita harus memandang itu perlu analisis khusus. Nggak kayak Pandu yang nyuruh orang tuanya suruh bercocok tanam di dalam rumah. Gila gua. Udah intinya itu, kalau pingin situ lagi. Ya kalau pingin tahu tentang dalam bercinta, berhubungan, berkasih sayang dan sebagainya, gua cuma pengen pesan kalau lu pengen bahagia, tiru Rasulullah sama Aisyah atau Khadijah. Itu pesan moral, Pak. Iya. Masuk. Oke. Udah itu. Ya udahlah, sini aja dulu ya. Oke. Ntar gue ngajak ngobrol teman-teman gue lagi yang lainnya. Masih banyak teman-teman gue di sini yang pengen gue ajakin ngobrol bareng sama gue tentang apa. Sisain aja ntar lanjutan di video-video sebelumnya. Yang berikutnya. Tetap di channel gue Ngobat. Ngobrol bareng Sahabat.